guys, the power of love. My name is Rahima. I am 18 years old. I am from Insbatik and I am studying in University Borneo Tarakan, Fakulty Science Health and Major Midwifery. Nama saya Rahima, saya berusia 18 tahun, saya berasal dari Sumeneb dan saya adalah pelajar di Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ilmu Kesehatan jurusan Kebidanan. Oke teman-teman, dalam video kali ini I will discuss what drugs are used in midwifery. Saya akan menjelaskan mengenai obat apa saja sih yang digunakan di dalam kebidanan. This is my answer. My answer is, di dalam kebidanan ada 7 jenis obat yang sering digunakan. Nah, obat apa saja sih? Untuk lebih mudah diingat, saya memberikan tips yang perlu kita ingat adalah 1U, 5A, and 1I. Anything, uterotonika, anti pendarahan, analgetik, antipiretika, antibiotika, anemia, and then imunologi. So, for the first one, I will explain is drugs uterotonika. Jadi, untuk pertama kali saya akan menjelaskan mengenai obat uterotonika. Apa sih yang dimaksud dengan obat uterotonika? Jadi, obat uterotonika adalah sebuah zat yang dapat meningkatkan kontraksi uterus. Sehingga untuk mekanisme kerjanya secara umum adalah mempengaruhi kontraksi rahim pada ibu hamil. Nah, dari golongan obat tersebut, yaitu obat uterotonika, itu memiliki macam-macam obat lagi. Di mana macam-macam obatnya itu ada 3. Ada methylphenidate, kemudian ada oksitosin, dan juga ada prostaglandin. Dari macam obat tersebut itu memiliki indikasi yang berbeda, kontraindikasi yang berbeda, memiliki efek samping yang berbeda, serta memiliki dosis dan juga sediaan obat yang berbeda. Untuk indikasi dari ketiga macam obat tersebut adalah yang pertama methylphenidate. Nah, untuk methylphenidate ini indikasinya ataupun diberikan obat methylphenidate kepada si pasien yang terjadinya pendarahan pada saat persalinan dan juga pada saat pasca abortus. Untuk oksitosin, diberikan oksitosin kepada si pasien ketika si pasien mengalami indikasi persalinan etem. Dalam artian pengeluaran bayi, kehamilan sekitar 37 minggu sampai dengan 42 minggu. Sedangkan prostaglandin, diberikan obat prostaglandin untuk mematangkan serviks rahim dan menyebabkan pada rahim itu kontraksi selama induksi persalinan. Kemudian untuk kontraindikasi dari ketiga macam obat tersebut adalah yang pertama pada methylphenidate. Nah, pada methylphenidate kontraindikasinya adalah ketika si pasien persalinan kelas 1 dan 2, kemudian pasien mengalami hipersensitif, pasien mengalami penyakit jantung, penyakit vaskular, menurunnya fungsi ginjal, hati, dan juga paru, serta tidak dapat diberikan kepada si pasien yang mengalami hipertensi dan juga eklamsia. Kemudian untuk oksitosin, nah dari obat oksitosin ini tidak dapat diberikan kepada si pasien yang mengalami kontraksi uterus hipertonik, kemudian juga distres janin, kemudian juga pada saat tata letak bayi yang tidak normal, serta pada ibu yang prematurutus. Nah, kemudian untuk obat prostaglandin, nah prostaglandin ini kontraindikasinya adalah pasien tidak dapat menerima obat prostaglandin ketika si pasien mengalami infeksi jalan lahir dan juga pada saat si pasien mengalami resiko abortus. Sedangkan untuk dosis dan juga sediaan dari ketiga macam obat tersebut adalah yang pertama untuk obat methylphenidate. Nah, pada obat methylphenidate ini sediaan obatnya itu dalam bentuk injeksi dan teknik yang digunakan adalah IM ataupun intramuskular. Dosis yang digunakan itu maksimal dalam sehari 0,2 mg. Kemudian untuk oksitosin, nah untuk oksitosin sediaan obat yang digunakan itu sama dalam bentuk injeksi. Teknik yang digunakan itu bisa IM dan juga bisa IF. IM adalah intramuskular, sedangkan IF adalah intravena. Dosis yang dibutuhkan itu maksimal 10 unit dalam sehari. Kemudian untuk prostaglandin, nah prostaglandin sediaan obatnya itu dalam bentuk tablet. Nah, di mana maksimalnya dalam sehari adalah 6
600 mikrogram, sedangkan dalam satu tablet itu sekitar 200 mikrogram. Jadi tidak dapat digunakan dalam bentuk 3 tablet dalam sehari. Oke, next untuk jenis obat yang kedua, yaitu obat anti pendarahan. Nah, obat anti pendarahan ini bisa juga kita sebut dengan obat hemostatik. Obat tersebut adalah obat yang digunakan untuk menghentikan pendarahan yang terjadi pada tubuh manusia akibat terjadinya pembuluh darah kapiler yang pecah karena cedera. Jenis obat ini itu terbagi lagi berbagai macam obat, yakni ada obat vitamin K, ada obat asam amino kaproat, dan juga ada asam terasulfamat dan juga metiglometrin. Nah, untuk vitamin K pastinya memiliki fungsi. Fungsinya adalah untuk membantu tubuh membentuk protein karena tubuh yang kurang akan defisiensi vitamin K, di mana digunakan untuk pembekuan darah. Indikasi dari vitamin K adalah untuk mengatasi dan juga mencegah terjadinya pendarahan akibat defisiensi vitamin K. Sedangkan untuk kontraindikasinya adalah tidak diperkenankan diberikan kepada si pasien yang mengalami hipersensitivitas terhadap penyusunan vitamin K. Lalu bagaimana dengan dosis dan juga sediaan terhadap vitamin K? Sebenarnya dosis itu tergantung dari tingkat keparahan yang terjadi pada tubuh manusia akibat defisiensi vitamin K. Selain itu juga tergantung terhadap respons suplemen vitamin K seperti itu. Nah, untuk dewasa itu dosisnya sekitar 10 sampai dengan 40 mg. Sedangkan untuk BBL ataupun bayi baru lahir itu sekitar 1 mg per hari gitu. Lalu bagaimana untuk dosis dan juga sediaan dari vitamin K? Dosis dari vitamin K itu tergantung dari tingkat keparahan yang terjadi pada tubuh manusia akibat defisiensi vitamin K. Selain itu juga tergantung dari suplemen vitamin K yang terjadi pada tubuh manusia. Untuk orang dewasa itu berkisar 10 sampai dengan 40 mg yang dibutuhkan, sedangkan untuk BBL atau bayi baru lahir itu sekitar 1 mg per hari. Kemudian untuk sediaannya, sediaannya itu dalam bentuk injeksi dan teknik yang digunakan itu IM dan juga SC. Mekanisme kerja dari vitamin K adalah untuk merangsang vitamin K yang dapat mempengaruhi kerja dari proses pembekuan darah. Next untuk obat yang ketiga, yaitu obat analgetik. Nah, obat analgetik ini adalah obat yang digunakan sebagai penahan rasa sakit dan juga rasa nyeri. Nah, obat ini itu tanpa menghilangkan kesadaran. Jenis obat analgetik itu terbagi lagi atas 2 macam obat, yaitu ada asam mefenamat dan juga natrium diklofenat. Nah, untuk asam mefenamat ini mekanisme kerjanya yaitu menghambat enzim yang dapat memproduksi prostaglandin, yaitu senyawa yang dapat memberikan rasa nyeri dan juga peradangan pada tubuh manusia. Indikasinya adalah kepada si pasien yang mengalami rasa sakit kepala, rasa sakit gigi, dan juga rasa nyeri pada saat menstruasi. Sedangkan untuk kontraindikasinya adalah kepada si pasien yang mengalami penyakit asma, penyakit ginjal, kemudian hipertensi, dan juga anemia. Next untuk obat yang keempat, yaitu obat antipiretika. Nah, obat antipiretika adalah obat yang digunakan untuk menurunkan suhu panas tubuh pada manusia. Nah, obat ini pastinya untuk menurunkan suhu yang tinggi. Obat dari antipiretika itu terbagi lagi atas 3, yaitu ada obat paracetamol, kemudian ibuprofen, dan juga asetilsalisilat. Indikasinya adalah diberikan obat kepada si pasien yang mengalami pilek, kemudian rasa nyeri otot, rasa nyeri pada saat pasca operasi, dan juga pada saat si pasien migran. Sedangkan untuk kontraindikasinya itu tidak dapat diberikan kepada si pasien yang mengalami gizi buruk, kemudian juga ketika shock, dan juga penurunan fungsi ginjal serta hati. Next untuk obat yang kelima, yaitu antibiotika.
Nah, antibiotika ini adalah jenis obat biokimia yang diproduksi oleh mikroorganisme, di mana bentuknya itu dalam bentuk jumlah hal yang kecil, namun dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang lain, bahkan dapat membunuh pertumbuhan dari mikroorganisme yang lainnya. Kemudian macam-macam obat dari jenis obat tersebut adalah salah satunya itu pensilin. Nah, indikasi dari pensilin ini yaitu diberikan kepada si pasien yang mengalami infeksi saluran kemih, otitis media, sinusitis, kemudian juga pada penyakit gonore. Sedangkan untuk kontraindikasinya tidak diperkenankan diberikan kepada si pasien yang hipersensitivitas ataupun alergi terhadap obat tersebut, baik itu pada bayi maupun pada lansia. Efek sampingnya adalah bisa sakit kepala, bisa mual, dan bahkan bisa muntah. Sediaannya itu dalam bentuk tablet, kemudian juga dalam bentuk kapsul, kemudian juga diberikan bentuk oral dan juga injeksi. Sedangkan sediaan dosisnya adalah terkhusus untuk anak-anak nih. Kalau anak-anak itu tergantung dari berat badan si anak tersebut dan ditentukan oleh seorang dokter. Next, untuk obat yang keenam, yaitu obat anemia. Nah, untuk secara umum yang kita ketahui bahwa anemia adalah kekurangan darah, yang dalam artian yaitu penurunan hemoglobin ataupun disingkat dengan HB yang di bawah batas normalnya. Nah, untuk contoh obat dari anemia nih, contoh obatnya itu ada sulfat, kemudian ada vitamin B12, dan juga ada asam folat. Lalu bagaimana untuk mekanisme kerja dari ketiga obat tersebut? Mekanisme kerjanya berbeda-beda. Yang pertama ada sulfat. Nah, mekanisme kerjanya ini absorpsinya yaitu di bagian saluran pencernaan, terutama di duodenum dan juga di jejunum proksimal. Lalu untuk vitamin B12 itu dia larut di dalam air dan bekerja di usus halus. Sedangkan untuk asam folat, nah asam folat ini dia absorpsinya di bagian usus halus dan juga terutama di bagian duodenum serta di jejunum proksimal. Sekitar 50 sampai dengan 80% ini dialihkan ke sumsum tulang dan juga dialihkan ke hati. Next, untuk obat yang terakhir yaitu jenis obat imunologi. Di dalam bidang imunologi merupakan kuman ataupun racun kuman yang disebut dengan antigen. Antigen sendiri merupakan bagian dari protein dan bagian dari protein racun. Nah, antigen ini itu dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Ketika sudah di dalam tubuh manusia, antigen ini itu dinamakan dengan zat anti, dalam artian zat antibody. Antibody kita bisa dapatkan melalui vaksinisasi. Nah, vaksinisasi ini biasanya vaksinisasi TBC, kemudian difteri, tetanus, campak, hepatitis, dan juga polio. Vaksinisasi kita dapatkan melalui proses imunisasi. Imunisasi sendiri itu terbagi atas dua. Ada yang imunisasi aktif dan juga ada yang imunisasi pasif. Imunisasi aktif berarti pemberian kuman ataupun racun kuman tujuannya adalah untuk imunisasi aktif itu merupakan imunisasi yang diberikan kuman ataupun racun kuman yang mana telah dimatikan ataupun telah dilemahkan dengan tujuan untuk merangsang tubuh agar memproduksi antibodi lagi. Nah, imunisasi aktif ini terbagi atas dua lagi, yaitu ada imunisasi aktif yang alamiah dan juga ada imunisasi aktif yang buatan. Untuk aktif alamiah berarti kekebalan tubuh yang kita dapatkan secara otomatis dari tubuh ketika telah sembuh dari suatu penyakit. Nah, contohnya nih, ketika kita sudah pernah terkena penyakit cacar, untuk kedepannya kita sudah tidak terkena lagi penyakit cacar. Mengapa demikian? Karena antibodi kita tuh sudah merekam jenis kuman yang pernah kita terkena. Jadi untuk kedepannya antibodi kita itu sudah bisa melawan kembali dari kuman yang menyerang kembali kepada tubuh kita. Kemudian untuk aktif buatan berarti sistem kekebalan tubuh yang kita dapatkan secara buatan, yaitu seperti vaksinisasi. Nah, vaksinisasi yang saya telah sebutkan tadi yaitu ada vaksinisasi TBC, difteri, tetanus, campak, polio, dan juga hepatitis.
Kemudian untuk imunisasi yang kedua adalah imunisasi secara pasif. Nah, untuk secara pasif ini adalah zat antibodi yang kita dapatkan dari luar. Jadi ditambahkan zat antibodi kepada kita atau kepada tubuh kita dengan tujuan untuk meningkatkan antibodi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, contohnya ini adalah terbagi atas dua. Ada imunisasi pasif secara alamiah, imunisasi pasif secara buatan. Alamiah berarti pemberian antibodi dari seorang ibu dialihkan ke seorang anaknya. Sedangkan untuk imunisasi pasif buatan berarti pemberian anti-toksin dan juga serum antibodi. Oke teman-teman, jadi dari video saya kesimpulannya adalah ada 7 jenis obat yang sering digunakan di dalam kebidanan. Nah, dari ketujuh jenis obat ini yang perlu teman-teman ketahui adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia pasti akan berpengaruh. Maka dari itu untuk teman-teman yang menonton, mulai dari sekarang mari kita jaga kesehatan. Because kesehatan itu penting, kesehatan itu mahal, dan pastinya kesehatan itu adalah nikmat. Dengan cara mari kita mengimplementasikan GERMAS, yaitu Gerakan Masyarakat Sehat. Water watching and reduce the power of love. Thank you.